Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salam dan salawat tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang keutamaan salat. Jamaah rahimani rahimakumullah. Salat merupakan fardu ain yang merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim. Bagi jamaah yang belum tahu, ada juga kewajiban bagi umat Islam yang apabila telah dilakukan oleh muslim lain, maka kewajiban tersebut menjadi gugur bagi kita, yaitu fardu kifayah. Contohnya seperti mengurus jenazah. Salat merupakan ibadah yang sangat berarti bagi setiap individu muslim sebab ia adalah tiang agama. Salat juga merupakan amalan yang pertama dihisab di akhirat. Oleh karena itu, kita tidak boleh semena-mena dengan ibadah yang satu ini. Allah berfirman pada surah Al-Maun, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah bagi orang yang salat. Mengapa salat bisa menjadi celaka bagi kita sedangkan ia sendiri adalah kewajiban setiap muslim? Allah kembali berfirman pada surah Al-Maun, "Alladzina hum 'an salatihim sahun." Yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Maka yang dimaksud dari orang yang celaka ialah orang yang lalai dalam salatnya. Lalai yang dimaksud bisa saja seperti lalai dalam bersuci, tidak memperhatikan kesucian dirinya, baik dari segi fisik, pakaian, dan tempat sholatnya, tidak menjaga kekhusyukan sholatnya, dan sering menunda-nundanya. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kita harus memperhatikan beberapa hal tersebut agar kita tidak termasuk golongan orang yang celaka. Jika tidak ada urusan penting atau hal lain yang menyebabkan kita sulit sholat tepat waktu, maka sebisa mungkin kita tidak menunda-nundanya. Sholat bukan hanya sekedar melakukan rukun-rukun yang kita ketahui seperti niat, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, dan lain-lain. Kita juga harus mengetahui syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, berada di tempat suci, telah masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Sedangkan syarat wajib sholat adalah Islam, balik, dan berakal. Jamaah rahimani rahimakumullah. Kita pasti pernah mendengar seseorang yang memuji orang lain karena rajin sholat. Padahal orang yang dipuji tersebut hanya melakukan sholat 5 waktu yang dasarnya merupakan kewajibannya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena zaman sekarang orang yang menjaga sholatnya itu sudah langka. Saking banyaknya orang yang meremehkan sholat, mereka lebih menjaga puasanya daripada sholatnya. Banyak orang yang takut jika ia diketahui meninggalkan puasa secara sengaja, sedangkan ia meninggalkan sholat secara terang-terangan. Padahal sholat adalah rukun Islam yang kedua, sedangkan puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Bukannya salah kalau kita berusaha menjaga puasa kita, tetapi kita juga harus
tetap menjaga solat kita sebagaimana kita menjaga puasa. Ketahuilah bahwa meninggalkan solat secara sengaja merupakan dosa besar, kecuali kita lupa atau tidak sengaja, sebagaimana dalam hadis, Inna Allaha tajawaza li an ummatil khota'ah wan nisyana wa masdukrihu alaih, yang artinya sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan umatku karena tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, dan lainnya. Meskipun begitu, kita tetap harus mengqadha salat kita apabila kita lupa atau tidak sengaja meninggalkannya. Mengqadha salat merupakan hal yang wajib, baik karena kita meninggalkan salat karena lupa atau tidak sengaja, maupun meninggalkannya secara sengaja. Jamaah rahimani rahimakumullah, kesimpulan dari kultum yang saya bawakan kali ini adalah janganlah tinggalkan salat. Sesimpel itu. Marilah kita timbulkan rasa takut atau khawatir jika kita belum melaksanakan salat. Dengan begitu kita bisa menjadi mukmin yang lebih baik lagi dalam menjaga salatnya. Lebih baik salat tapi pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kultum ini bukan hanya sekedar untuk menghimbau jamaah sekalian, tetapi untuk menghimbau juga diri saya sendiri, karena saya juga manusia biasa yang bisa hilaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.